Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah matematika. Kali ini kita akan membahas topik terkait persamaan gelombang. Ya. Nah, ingat ya, pada kuliah kita sebelumnya saya telah menyebutkan bahwa persamaan Schrödinger itu sendiri adalah persamaan gelombang. Sejatinya persamaan Schrödinger untuk menggambarkan perilaku partikel yang memiliki dualitas sifat, berperilaku sebagai partikel itu sendiri dan berperilaku seperti halnya gelombang, itu digambarkan melalui persamaan gelombang, karena ditemukan oleh Schrödinger, sehingga disebut dengan persamaan Schrödinger. Tapi sebenarnya itu adalah persamaan gelombang, yang mendeskripsikan gerak partikel di dunia mikroskopik. Nah, itu ya. Kenapa menggunakan persamaan Schrödinger atau persamaan gelombang? Karena gerak partikel di dunia mikroskopik itu tidak mampu dijelaskan menggunakan mekanika klasik berbasis hukum gerak Newton. F sama dengan M kali A, hukum Newton kedua itu gagal dalam menerangkan atau menjelaskan gerak partikel di dunia atomik atau yang lebih kecil lagi subatomik. Nah, Schrödinger hadir dengan persamaan gelombangnya untuk mendeskripsikan gerak partikel, dalam hal ini partikel berwujud elektron atau foton atau partikel-partikel lainnya menggunakan pendekatan persamaan gelombang. Nah, itu ya. Jadi ingat, persamaan Schrödinger itu sendiri adalah persamaan gelombang. Nah, sebagaimana halnya persamaan gelombang umum dalam satu dimensi itu mengambil bentuk sebagaimana yang tampak di layar handphone Anda Tanda do ini parsial do kuadrat y do x kuadrat itu sama dengan 1 per frekuensi kuadrat, V ini frekuensi, do ini turunan parsial do kuadrat y do t kuadrat. Nah, ini bentuk umum dari persamaan gelombang dalam satu dimensi Ingat, persamaan Schrödinger itu adalah persamaan gelombang. Jadi sebelum kita sampai ke persamaan Schrödinger kita coba dekati dengan persamaan gelombang dalam hal ini untuk kasus satu dimensi, katakanlah dalam dimensi X saja persamaan gelombang secara umum ditulis sebagai berikut do kuadrat y do x kuadrat itu sama dengan 1 per V ini adalah frekuensi, V kuadrat do kuadrat y do t kuadrat do ini adalah turunan parsial. Ingat, ini dikuadratkan setelah do y saja setelah kita menemukan turunan untuk do y saja, kemudian kita cari turunan kedua do kuadrat y sehingga disebut dengan turunan parsial. Nah, ingat, jika kita memiliki fungsi gelombang sebagai berikut jika kita memiliki fungsi gelombang sebagai berikut, y sama dengan fungsi t t ini adalah waktu plus minus x per v x ini sumbu x dimensi x, v adalah frekuensi. Fungsi gelombang ini harus memenuhi persamaan gelombang yang umum digunakan dalam satu dimensi. Jadi ini fungsi gelombang kita fungsi gelombang yang kita miliki y sama dengan f adalah fungsi t plus minus x dibagi dengan
V adalah frekuensi, X adalah dimensi X, ya. Fungsi gelombang ini harus memenuhi persamaan gelombang umum dalam satu dimensi, ya. Jadi fungsi gelombang harus memenuhi persamaan gelombang umum. Do kuadrat Y, do X kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat, do kuadrat Y, dt kuadrat. Nah, ingat ya, jika kita memiliki fungsi gelombang, ya, dalam hal ini mengambil bentuk sebagai berikut, ya. Y sama dengan F, T plus minus XP, ini harus memenuhi persamaan gelombang umum dalam satu dimensi, ya. Kemudian perlahan-lahan kita coba dekati bagaimana persamaan Schrödinger tersebut kita turunkan lewat persamaan gelombang. Nah, itu ya. Jadi ingat ya, persamaan gelombang itu satu dimensi mengambil bentuk berikut, dan jika kita memiliki fungsi gelombang sebagaimana yang tertulis di layar handphone Anda, ya, ini harus memenuhi persamaan gelombang umum dalam satu dimensi. Nah, lanjut. Nah, bagaimana untuk sistem teredam, ya, dalam hal ini osilasi teredam, ya. Sebelumnya saya coba jelaskan terlebih dahulu apa itu sistem teredam, ya, atau dalam gelombang itu dikenal dengan osilasi teredam, ya. Karena gelombang itu kan berosilasi, ya. Nah, bagaimana kalau sistem gelombang tersebut teredam? Dan apa itu teredam, ya? Teredam ini adalah gerak benda yang dipengaruhi gaya penghambat atau redaman, ya. Jadi ada sebuah benda kemudian mengalami hambatan atau redaman, ya, sehingga mengakibatkan amplitudo osilasi berkurang secara perlahan, ya. Jadi amplitudonya itu karena mengalami hambatan, karena teredam, ya, karena mengalami redaman, jadi amplitudo osilasi berkurang secara perlahan terhadap waktu. Nah, hingga akhirnya berhenti. Nah, itu yang disebut dengan osilasi teredam. Nah, jika kita memiliki, ya, fungsi gelombang untuk sistem teredam, ya, osilasi teredam, di mana, ya, karena redaman atau hambatan, ya, itu mengakibatkan amplitudo osilasi berkurang secara perlahan terhadap waktu, ya, sampai osilasi tersebut berhenti. Nah, itu yang disebut dengan osilasi untuk sistem teredam. Nah, dalam hal ini kita memperoleh solusi umum, ya, mengambil bentuk jika kita memiliki fungsi gelombang Y sama dengan Ft, T adalah waktu tadi, plus minus XV, V adalah frekuensi. Jadi ingat ya, kita memiliki, ya, fungsi gelombang sebagai berikut, ya. Y sama dengan A, ya. A adalah amplitudo. Jika mengalami redaman, ya, amplitudo tersebut akan berkurang secara perlahan terhadap waktu, ya. Eksponensial minus I omega, ya, T kurang X per V. Nah, di sini kita mengambil bentuk kompleks, ya. Jadi ingat E, ya, atau eksponensial minus I theta, ya, itu sama dengan cos theta sama dengan cos theta dikurang I sin theta. Nah, itu ya. Pada kuliah perdana kita, ya, ada tugas pembuktian kalau tidak salah saya, ya. Jadi ada rumus Y sama dengan AE minus IKX, ya. Kemudian buktikan ekspansi dari fungsi gelombang tersebut, ya. Nah, ini jika E, ya, minus I theta itu adalah sama dengan cos theta kurang I sin theta. Nah, jika kita substitusikan ke dalam fungsi gelombang kita, ya, jadi E minus I theta yang sama dengan cos theta dikurang I sin theta, kita substitusikan ke Y sama dengan A eksponensial minus I omega T dikurang XV, ya, kita akan memperoleh bentuk ekspansi dari fungsi gelombang
di atas ya. Sehingga kita memperoleh Y sama dengan A cos omega T kurang X bagi V kurang I sin omega T kurang X dibagi dengan V ya, jika fungsi gelombang ini ya, di mana E minus I theta itu sama dengan cos theta dikurang I sin theta, kita substitusikan ke persamaan atau ke fungsi gelombang di atas ya, kita akan memperoleh bentuk ekspansi ya. Setelah kita substitusi ke dalam fungsi gelombang, kita akan memperoleh persamaan gelombang berikut ya, Y sama dengan A cos omega T dikurang X per V kurang I sin omega T kurang X per V. Nah, ini bentuk ekspansi dari fungsi gelombang di atas ya. Jika kita substitusikan E minus I theta itu sama dengan cos theta dikurang I sin theta. Nah, itu ya. Ingat ya. Nah, persamaan gelombang yang kita peroleh dalam bentuk ekspansi ya, A cos omega T kurang X per V kurang I sin omega T kurang X per V ini harus memenuhi persamaan gelombang umum dalam satu dimensi, di mana ya kita peroleh ya do kuadrat Y do X kuadrat itu sama dengan 1 per V kuadrat do kuadrat Y do T kuadrat. Ya, jadi apapun fungsi gelombang yang kita peroleh ya, itu harus memenuhi, ingat ini persyaratannya, harus memenuhi persamaan gelombang umum dalam satu dimensi, dalam hal ini dimensi X saja ya. Jadi jika kita memiliki fungsi gelombang, nah Y sama dengan A E minus I omega T kurang X per V ya, di mana E minus I theta sama dengan cos theta dikurang I sin theta ya. Jika ini kita substitusikan ke dalam fungsi gelombang kita, maka bentuk ekspansi atau bentuk panjangnya kita peroleh sebagai berikut. Y sama dengan A cos omega T kurang X per V kurang I sin omega T kurang X per V. Nah, fungsi gelombang atau persamaan gelombang ini harus memenuhi persamaan gelombang umum ya, ingat. Harus memenuhi persamaan gelombang umum ya. Nah, jika kita memiliki bentuk sederhana dari persamaan gelombang ya, katakanlah ya, kita memiliki fungsi gelombang ya, atau persamaan gelombang boleh disebut demikian ya, sama saja. Y sama dengan A cos Kx kurang omega T. Nah, jika kita memiliki fungsi gelombang sebagai berikut ya, ini fungsi gelombang dalam mekanika klasik ya, atau dalam mekanika Newton ya. Jadi yang masih berbasis hukum gerak Newton ya. Jadi sama aja ya. Walaupun kita berbicara terkait kondisi di dunia atomik ya, kondisi mikroskopik ya, ketika kita mulai mendekati ya atau mencoba menurunkan persamaan Schrödinger, itu pendekatannya melalui persamaan gelombang umum juga ya, dalam kasus satu dimensi. Nah, jika kita memiliki fungsi gelombang ya, sebagaimana fungsi gelombang dalam mekanika klasik atau fisika dasar, Y sama dengan A cos Kx kurang omega T ya. Kemudian kita turunkan terhadap X ya. Kita turunkan fungsi gelombang Y sama dengan A cos Kx kurang omega T dalam mekanika klasik ya, atau dalam fisika dasar, terhadap X kita turunkan, maka kita peroleh minus A sin Kx kurang omega T dikali dengan K. Ingat ya, turunan cos adalah min sin. Nah, di sini juga kita peroleh ya, turunan terhadap X, maka kita peroleh K. Nah, sehingga kita peroleh ya, turunan fungsi gelombang terhadap X itu menjadi sama dengan minus A ya, sin Kx kurang omega T dikali dengan K. Nah, ingat ya, dia harus memenuhi fungsi gelombang, di mana memenuhi persamaan gelombang umum ya, di mana persamaan gelombang umum itu kan ditulis do kuadrat Y do X kuadrat. Nah, kembali lagi kita. Nah, ingat, persamaan gelombang umum ya untuk kasus satu dimensi ya, itu
mengambil bentuk berikut. Do kuadrat Y, do X kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat, do kuadrat Y, do T kuadrat. Nah, fungsi gelombang mekanika klasik yang kita peroleh, ya, itu setelah kita turunkan terhadap X, kemudian kita turunkan sekali lagi. Sehingga dia memenuhi persamaan gelombang umum berikut. Ya. Nah, ini ya. Kemudian kita turunkan ya sekali lagi terhadap X ya. Jadi setelah kita memperoleh turunan pertama, ya ada turunan kedua. Nah, ini yang disebut dengan persamaan diferensial parsial ya. Kalau yang satu saja ini persamaan diferensial biasa. Ketika kita turunkan 2 kali menjadi persamaan diferensial parsial. Nah, jika untuk turunan pertamanya adalah minus A sin Kx kurang omega T dikali T dikali K, maaf. Ya. Untuk turunan kedua ya, dari turunan pertama ya, kita peroleh do kuadrat Y, do X kuadrat itu sama dengan minus A K kuadrat cos Kx kurang omega T. Ya. Jadi ini diturunkan kembali ya. Sin turunannya adalah cos ya. Ingat. Kemudian K ya. Ini kita peroleh ada 2 ya. Ini kan kalau dikali jadi K kuadrat, ini kita peroleh K kuadrat cos Kx kurang omega T. Nah, ini turunan kedua dari fungsi gelombang dalam mekanika klasik. Y sama dengan A cos Kx kurang omega T. Turunan pertamanya kita peroleh sebagai berikut. Ya, minus A sin Kx kurang omega T dikali K. Turunan keduanya kita peroleh ya, minus A K kuadrat cos Kx kurang omega T. Dan ini ya, ingat kita harus memenuhi persamaan gelombang umum dalam satu dimensi ya. Nah, inilah mengapa kita turunkan 2 kali terhadap X dalam kasus satu dimensi ya. Fungsi gelombang tersebut kita turunkan 2 kali terhadap X ya, untuk kasus satu dimensi. Nah, ingat, setelah kita turunkan terhadap X, kita masih harus menurunkan terhadap Y. Jadi fungsi gelombang itu kita turunkan 2 kali terhadap waktu. Ya. Do kuadrat Y, do T kuadrat. Ya. Nah, jadi fungsi gelombang dalam mekanika klasik itu kita turunkan terhadap waktu. Ya, sehingga kita memperoleh bentuk umum dari persamaan gelombang. Jadi persamaan gelombang umum dalam satu dimensi mengambil bentuk sebagai berikut. Dan ini harus dipenuhi ya, untuk setiap fungsi gelombang yang kita punyai atau yang kita miliki. Nah, bagaimana kita turunkan terhadap T? Nah, ini ya. Jika saya turunkan terhadap T, ya, turunan pertamanya, jadi fungsi gelombangnya tetap Y sama dengan A cos Kx kurang omega T. Ya. Turunan terhadap waktu yang pertama kita peroleh, ingat ya, turunan dari cos adalah min sin. Jadi minus A sin Kx kurang omega T ya, karena dia diturunkan terhadap waktu, ya, kita peroleh minus omega. Nah, ini. Kemudian kita turunkan yang kedua ya, karena fungsi gelombang pertama. Jadi kita turunkan untuk yang kedua kali ya, kita peroleh minus A omega kuadrat cos Kx kurang omega T ya. Ingat ya, turunan dari sin adalah cos, tanda minus tetap ditulis minus ya, karena turunan dari sin adalah cos, sementara turunan dari cos adalah minus sin. Nah, demikian ya. Jadi ketika diturunkan yang kedua kali terhadap waktu ya, do kuadrat Y, do T kuadrat ya, itu memperoleh bentuk minus A ya, omega kuadrat ya, ini karena ada 2 omeganya, jadi kalau ini dikalikan kan jadi omega kuadrat plus omega kuadrat ya, dan kali dengan cos Kx kurang omega T, dan ini ya sudah memenuhi bentuk persamaan gelombang umum dalam satu dimensi. Nah, ya, jadi ingat, jika kita memiliki fungsi gelombang Y sama dengan A cos Kx kurang omega T, dia harus memenuhi persamaan gelombang umum.
ya, di mana persamaan gelombang umum mengambil bentuk do kuadrat y do x kuadrat sama dengan 1 per v kuadrat do kuadrat y do t kuadrat. Jadi ingat, kalau kita memiliki fungsi gelombang, itu kita turunkan 2 kali terhadap x dan 2 kali pula terhadap waktu. Nah, itu ya. Itulah mengapa kita memiliki 2 turunan. Ya. Setelah diturunkan sekali terhadap x, kemudian hasil dari turunan pertama kita turunkan sekali lagi terhadap x. Ya. Dan kita peroleh, nah ini ya, jika kita memiliki fungsi gelombang y sama dengan a cos kx kurang omega t, kita turunkan dia sekali dan 2 kali ya. Nah, untuk turunan yang kedua kita gunakan ya, mengacu pada turunan yang pertama ya, dan ini ya untuk memenuhi persamaan gelombang umum dalam satu dimensi ya. Kemudian setelah kita turunkan terhadap x, kita turunkan terhadap t atau waktu ya. Jadi fungsi gelombangnya sama, a cos kx kurang omega t, kita turunkan sekali terhadap waktu ya. Kemudian turunan pertama itu kita turunkan lagi ya, menjadi turunan kedua terhadap waktu ya, sehingga kita peroleh do kuadrat y do t kuadrat sama dengan minus a omega kuadrat cos kx kurang omega t. Nah itu ya. Kemudian kita masih harus memenuhi persamaan gelombang umum ya dalam satu dimensi. Nah ingat ya, persamaan gelombang umum ditulis sebagai berikut. Do kuadrat y do x kuadrat sama dengan 1 per v kuadrat do kuadrat y do t kuadrat. Nah, jadi setelah kita turunkan 2 kali dan kita peroleh ya fungsi gelombang jika diturunkan 2 kali terhadap x ya, dan 2 kali pula terhadap y, maaf, dan 2 kali pula terhadap t ya. Nah ini, jadi ingat ya, persamaan gelombang umum ya dalam satu dimensi adalah do kuadrat y do x kuadrat sama dengan 1 per v kuadrat do kuadrat y do t kuadrat ya. Akibatnya fungsi gelombang yang kita miliki ya a cos kx kurang omega t itu kita turunkan 2 kali terhadap x ya, sehingga kita peroleh do kuadrat y do x kuadrat sama dengan minus a k kuadrat cos kx kurang omega t, dan kita turunkan terhadap waktu 2 kali ya, sehingga kita peroleh do kuadrat y do t kuadrat itu sama dengan minus a omega kuadrat cos kx kurang omega t. Nah, kemudian kita masih harus memenuhi persamaan gelombang umum dalam satu dimensi ya. Akibatnya kita coba substitusikan ya ke dalam persamaan gelombang umum ya. Jadi hasil dari do kuadrat y do x kuadrat ya, ini kita substitusikan ke dalam persamaan gelombang umum ya, minus a k kuadrat cos kx kurang omega t, ini kita substitusikan kemari. Kemudian turunan terhadap waktu 2 kali, turunan parsial ya, kita substitusikan ya, ini kita peroleh do kuadrat y do t kuadrat sama dengan minus a omega kuadrat cos kx kurang omega t, kita substitusikan ke dalam persamaan gelombang umum untuk kasus satu dimensi. Nah, ini menjadi tugas Anda di rumah untuk membuktikan persamaan gelombang umum jika ya turunan-turunan parsial terhadap x dan juga terhadap waktu itu kita substitusikan ke dalam persamaan gelombang umum untuk kasus satu dimensi. Nah, ini ya. Ini turunan ya parsial terhadap x, dan ini hasil turunan parsial terhadap t waktu ya. Jadi ini do kuadrat y do x kuadrat dengan hasil minus a k kuadrat cos kx kurang omega t, ini kita substitusikan ke suku di sebelah kiri. Kemudian untuk do kuadrat y do t kuadrat kita peroleh hasil minus a omega kuadrat cos kx kurang omega t ya. Ini kita substitusikan ke bahagian suku di sebelah kanan. Nah ini ya. Kemudian buktikan persamaan gelombang umum dalam satu dimensi setelah disubstitusikan turunan-turunan parsial fungsi gelombang terhadap x dan fungsi gelombang
terhadap waktu. Ya. Nah, ini menjadi tugas Anda di rumah. Ingat ya, apapun fungsi gelombang yang kita miliki, dia harus memenuhi bentuk umum dari persamaan gelombang, yaitu do kuadrat Y, do X kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat, do kuadrat Y, do T kuadrat. Oke? Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Demikian kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.